Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing that song, and I got them up in my room, 'cause you're gonna sing the words wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lydia Putri. Saya mahasiswi UIN Cyber Center Jati Cirebon dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan sedikit memberikan video tentang pembelajaran studi Al-Quran dan Hadis. Simak videonya. Ke bawah. Ini huruf K. Kalau ke bawah, ke bawah. Kalau K itu di atas harokatnya. Ke bawah. Ki. Iya, ini. Iya benar. Ada panjang sedikit. Iya, ini. Panjang. Ulangi dari sini. Ini. Ke bawah. Ini huruf A. Ke bawah. Iya, ini panjang nih. Belajar sebentar sama aku. Udah ada yang tahu belum aku siapa namanya? Tenadin. Nah, di sini tuh Tenadin tuh mau sedikit ngajarin ke kalian semua tentang hadis. Kan kalau misalnya kalian ngaji atau apa kan itu cuma di Al-Quran. Nah, di Al-Quran aja tuh sebenarnya nggak cukup. Jadi itu harus dikuatin sama hadis. Jadi Al-Quran itu tuh ayatnya sama artinya. Tapi kalau misalnya hadis itu berarti buat penjelasannya. Misalnya gini, contohnya ada di Al-Quran itu nyuruh sholat kan? Tahu nggak? Kan orang Islam itu wajib sholat 5 waktu. Apa aja sholat 5 waktu tuh? Yang pertama dari subuh dulu deh. Subuh, terus duhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada 5 waktu. Nah, itu kan di Al-Quran kan disuruh ya sama Allah tuh sholat itu 5 waktu. Tapi kan kita nggak tahu gimana cara ngerjainnya, apa aja syaratnya, rukunnya. Nah, nanti itu dijelasin di hadis gitu. Nah, itu mah hadis yang sholat mah panjang banget. Jadi Tenadin mau ngasih tahu hadis ini tentang, coba kalian bisa baca nggak? Siapa yang bisa baca ini? Sok. Hadis kemuliaan ibu. Iya, sekali lagi apa hadis apa? Hadis kemuliaan ibu. Di sini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta. Nah, artinya itu surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, jadi artinya kita itu sama ibu kita harus bisa menghormati, harus bisa menghargai, harus patuh sama perintahnya ya. Jangan sampai kita tuh nyakitin hati ibu kita ya. Karena kan kita dilahirin dari apa coba?
dari ibu kan. Dia udah hamil 9 bulan, bisa apa sih namanya kalau nggak bisa lari. Iya, nggak bisa lari, terus nggak bisa apa lagi sih kalau tidur, nggak bisa jongkok. Iya kan, susah ya. Jadi itu tuh tantangannya itu berat. Terus kalau misalnya ibu kita lahiran tuh itu nanti tantangannya adalah ada hidup sama mati, antara hidup dan mati itu tuh proses perang tuh. Jadi kalau misalnya ibu kita melahirkan itu tantangannya berat. Jadi kita nggak boleh durhaka. Sekarang ada satu orang yang mau bisa bacain ini nggak? Siapa yang berani? Harus berani ya. Kalian kan laki-laki, calon pemimpin ya. Kalau Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu tahta aqdamil ummahatuna. Artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Oke, kasih tepuk tangan. Yeay. Berani ya. Ayo, nggak apa-apa. Jangan takut salah, aku takut ini, nggak apa-apa. Kalau belajar itu jangan takut salah. Justru dari kesalahan kita tuh bisa memperbaiki kesalahan itu. Ya, oke. So, yang penting berani. Nih, ya, sama berani. Gimana? Yang ini Bismillah dulu, habis itu baca ini. Atau enggak Arabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu tahta aqdamil ummahatuna. Artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, oke, teman. Tadi ulangi ya. Coba tangannya ke depanin. Ini apa? Panjang apa pendek? Panjang. Pendek. Panjang. Oke. Sekarang dibalik ya. Kalau gini pendek. Kalau gini panjang. So, yang fokus. Kayak ini yang beneran ya. Artinya? Hendaklah kamu jujur. Oke, contohnya gimana? Contohnya Kalau misalnya yang ada nggak teman kita siapa? Ya, gimana? Misalnya sama adik nih, adiknya tiba-tiba ngambil mainan punya Jidan, itu kan sama adik bohong, harus jujur. Sama gimana? Waktu itu kenapa? Kan pola apa? kan ada yang ambil satu atau apa? Apa? Oh, tapi Jidan nggak tahu. Nggak tahu. Oh, gitu ya, nggak boleh. Itu kan haknya Jidan, gambarnya Jidan. Kita nggak boleh ambil, oke? Nggak boleh. Kita harus jujur. Terima kasih Jidan. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisodqi. Artinya hendaklah kamu jujur. Oke. Pasal kamis. Oh iya, kenapa tuh? Cikal sama teman Cikal ambil Lagi main kartu. Oh iya. Dia ambil kartunya sama teman tulisannya kabur terus nggak dibalikin. Nggak dibalikin. Tapi posisinya Cikal tahu kalau orang itu ngambil. Oh nggak tahu. Jadi mirip sama Jidan ya. Nah itu sekali lagi nggak boleh ya. Kalau misalnya kita mau, mending kita bilang ke orangnya, aku mau dong gambaran kamu, aku boleh nggak mau satu misalnya gitu. Jangan mencuri ya, nggak boleh. Karena kalau mencuri itu nanti terus menerus. Ya, oke. Kita jadi harus jujur. Ya, jadi gini tadi mau ngasih tahu ya sedikit maksudnya dari hadis ini. Minta perhatiannya sebentar aja. Jadi hendaklah kamu jujur. Jadi kalau misalnya jujur itu sifatnya Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad kan jujur, amanah, dapat dipercaya. Kalau misalnya kita bohong sekali, nanti kita tuh bakal bohong terus menerus, ya. Oke. Jadi nggak boleh. Misalnya nih ada gambaran punya kita gitu, terus ada teman ada yang murid atau ada yang gimana, nah orang yang punya itu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya itu jangan saya lupa ya, jangan apa namanya, jangan asal ngambil karena itu bukan hak kita. Kita harus ingat oh iya ya, kalau jujur itu dapat dosa, nggak boleh. Nah tapi ada lagi nih, boleh bohong, tahu nggak? Jadi waktu itu tuh ada ceritanya waktu kapan ya? Ada lupa tapi ada ceritanya. Jadi kita itu boleh berbohong. Boleh berbohong itu maksudnya dalam bohong itu bohong baik tuh. Kalau nggak salah tuh ceritanya tuh yang Nabi Muhammad di gimana ya? Kalau nggak salah itu gimana? Nah itu tuh harus bohong itu demi kebaikan. Kalau misalnya bohongnya demi kejahatan itu nggak boleh ya. Boleh berbohong tapi bohongnya itu demi kebaikan. Ya, pernah dengar kan? Nah jadi kalian nih pokoknya umur
kalian tuh pasti pengennya tuh aku pengen beli aja, aku pengen ngambil aja orang yang nggak tahu. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh, oke? Nah kalian kan masih kecil nih, jadi kalian itu harus bisa nanamin ini sifat jujur. Nanti kalau misalnya jujur, baik, dapat dipercaya, nanti kan orang tuh percaya sama kita. Kalau misalnya orang udah nggak percaya sama kita, nanti kita bakalan sulit buat dapat teman. So coba kalau kalian nih, misalnya barang kalian diambil sama orang itu, nah terus kalian percaya nggak sama orang yang bohong itu? Nggak percaya kan? Jadinya nggak mau temenan sama dia kan? Nah iya, jadi makanya jangan bohong, harus jujur. Oke, ini udah selesai. Oke, sekarang ini hadis yang terakhir. Nah sebelum kita bahas ke hadis yang terakhir, Teh Nadine mau ngasih pertanyaan buat kalian. Terus di sini ada hadiah. Oke deh, ini hadis yang terakhir. So, sekarang Teh Nadine buka pertanyaan satu dulu ya. Satu pertanyaan, nanti kalau yang bisa angkat tangan. Oke, yang bisa angkat tangan. Oke, kita belajar aja dulu. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, 5, haji. Sekali lagi, rukun Islam ada 5. Oke, yang pertama, syahadat. Yang kedua, ketiga, zakat. 4, puasa. 5. Pintar tepuk tangan. Siapa yang bisa nyebutin rukun Islam? Oke, silakan maju. Disebutin rukun iman itu, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, kedua, yang keempat, yang kelima. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Abi. Nah, di sini terima kasih ya. Ini hadiahnya udah bisa menyebutkan. Rukun Islam ada apa? Iman ada berapa? 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Akramun si artinya di sini ya, minta artinya yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi di sini itu kita itu harus bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kepada orang tua sih? Gimana? Tidak fokus. Nah, kita itu harus punya ketaatan. Nah, caranya naatnya gimana tuh? Kalian ada yang tahu nggak? Caranya kita bertaat ke Allah tuh gimana? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, berdoa, terus sholat. Caranya kita bertakwa ke Allah. Tadi apa? Berdoa. Tapi apa tadi? Sholat, ya, zikir. Terus? Ayo, haji. Ya, sholat. Iya, sholat udah ya? Ayo, apa? Satu lagi. Maghrib. Ya, maghrib itu masuknya sholat. Oke, berarti kalian udah pada tahu kan? Kalau kita mau bertaat kepada Allah itu kita harus sholat. Harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan lupa sholat karena itu tuh salah satu bentuk kita bertakwa kepada Allah. Oke, di sini satu orang deh yang bisa yang bisa baca ini. So, siapa? Nanti dapat hadiah. Aku. Bismillahirrahmanirrahim. Akramun si akrahum. Artinya yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa. Hadis riwayat. Oke, tepuk tangan. Nih, dapat. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua malaikat. Tiga kitab kita. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang keenam iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Allah. Tiga kita Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, di sini udah pada bisa kan? Siapa yang bisa nyebutin rukun iman? Acungkan tangan, nanti dibantu sama Teh. Acungin tangan. Oke. Ya, kamu kasih. Sini. Dibantu. Diam, kalian diam. Ya, kalau tadi kan tadi. Sekarang di sini Aldi mau menyebutkan rukun iman. Ada berapa tadi? 6. Nah,
Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malam. Yang ketiga yang keempat hari kiamat. yang keenam kodo Kodok dan kodok. kodo dan kodat. Nah, di sini tuh Adi tuh udah lebih keberanian nih sebagai laki-laki tuh. Wah, aku tuh berani nih ke depan maju buat maju nih. Di sini ada terima kasih. Nah. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga itu hadiahnya beda juga. Nah, ini kan ada soal ya. Nah, di sini dari mau kasih satu pertanyaan lagi, habis itu kita udah selesai. Nah, pertanyaannya siapa yang desainnya putih? Tiga hadis. Aku. Oke, dia belum. Jadi di sini kalau misalnya Yapi ada yang salah kata, satu kata itu nanti diganti sama yang lain. Oke?